Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami. Video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Kita akan membahas contoh soal dari rumus integral dasar. Contoh soal yang pertama, kita ambil dari yang paling mudah dulu, yaitu integral dx sama dengan x ditambah c gitu. Kalau misalnya soalnya integral dy, berarti y ditambah c. Kalau soalnya integral dz, berarti z ditambah c. Jadi tergantung dia diintegralkan terhadap variabel apa. Karena di sini sebenarnya ada angka 1 sebelum dx itu konstantanya 1, maka tidak ditulis angka 1 di situ gitu. Selanjutnya untuk soal yang kedua, integral k dx sama dengan kx ditambah c. Jadi k itu adalah konstantanya. Contohnya seperti apa? Misalnya integral 2 dx, berarti hasilnya 2x ditambah c. Jadi tinggal ditambahkan x saja. Integral 3 dy berarti 3y ditambah c gitu. Integral 9 dz berarti 9z ditambah c, tergantung ke variabelnya saja. Selanjutnya kita ambil contoh yang agak berbeda lagi. Di sini integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Contoh soalnya seperti apa? Nah, misalnya di sini ada soal integral x pangkat 3 dx sama dengan 1 itu karena si koefisiennya itu 1. Di seperti yang sebelumnya ya, di sebelum x ini itu ada satunya, makanya di sini 1 per 3 itu adalah pangkatnya, karena pangkatnya 3, makanya 3 ditambah 1 x pangkat 3 ditambah 1 terakhir ditambah c gitu. Kemudian hasilnya 1 per, karena 3 ditambah 1 4, jadi 1 per 4 x pangkat 4 ditambah c dikali dengan 1 per 4 itu dikali dengan x pangkat 4, hasilnya x pangkat 4 per 4 ditambah c gitu. Kemudian selanjutnya contoh soal yang keempat. Ya, ini sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Langsung kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya integral 2x pangkat 3 dx. Nah, di sini yang berbeda adalah koefisiennya. Kalau sebelumnya koefisiennya 1, di sini koefisiennya 2. Iya. Jadi posisi A pada konsep yang sudah tertera di atas itu, di atas contoh soalnya, itu posisi A-nya itu sama dengan 2. Jadi 2 ini sama dengan posisi A pada konsep di atasnya gitu. Jadi 2x integral 2x pangkat 3 karena koefisiennya 2, jadinya hasilnya 2 per pangkatnya berapa? 3. Makanya 3 ditambah 1 x pangkat 3 ditambah 1 terakhir ditambah c gitu. Sama dengan 2 per 4 x pangkat 4 ditambah c. 2 per 4 itu disederhanakan menjadi 1 per 2, kemudian dikali dengan x pangkat 4, hasilnya x pangkat 4 ditambah x pangkat 4 per 2 ditambah c gitu. Selanjutnya soal yang kelima. Nah, ini konsepnya integral 1 per x pangkat m dx. Seperti apa contoh soalnya? Jika m-nya sama dengan 1. Jadi ini untuk pangkat, si pangkat x-nya itu sama dengan 1. Contohnya seperti apa? Integral 1 per x dx. Jadi di sini kan posisi m pada konsep di atas itu sama dengan 1. Di sini kan 1 per x. X ini pangkat 1, karena dia pangkat 1 tidak ditulis. Jadi integral 1 per x dx itu hasilnya langsung ln x ditambah c. Jadi udah pasti hasilnya ln x ditambah c untuk 1 per x pangkat 1 gitu. Bagaimana jika m-nya tidak sama dengan 1? Misalnya contohnya seperti ini nih. Integral 1 per x pangkat min 1, padahal hanya berbeda tanda tetapi beda hasilnya. 1 per x pangkat min 1 dx sama dengan integral x dx. Jadi 1 per x pangkat min 1 itu sama dengan x gitu. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, 1 per maksudnya integral x dx ya sudah bisa dikerjakan seperti biasanya. 1 per, karena di sini pangkatnya 1, jadi 1 ditambah 1 dikali x, pangkat 1 ditambah 1 ditambah c. Hasil akhirnya adalah x pangkat 2 per 2 ditambah c. Paham ya? Kita lanjutkan. Untuk soal yang keenam.
di sini yang berbeda adalah pangkatnya adalah X. Jadi biasanya tuh X menjadi variabel atau yang diintegralkan. Nah, kalau di sini tuh si X menjadi pangkat. Nah, misalnya soalnya seperti apa? Nah, integral 2 pangkat X dx. Hasilnya 2 pangkat X per ln 2 ditambah C. Jadi seperti konsep yang di atas ya. Yang berbeda itu pada posisi si A-nya. Jadi si A-nya bisa saja nanti integral 2 pangkat X, atau integral 3 pangkat X, 4 pangkat X, dan seterusnya. Dan hasilnya tinggal diganti saja nilai si A-nya gitu. Kalau si A-nya 4, berarti semuanya diganti dengan angka 4. Seperti itu. Selanjutnya, soal yang ketujuh. Di sini dia sama seperti soal yang sebelumnya, integral E pangkat X dx. Yang berbeda dia E pangkat X, dimana E-nya adalah eksponen. Hasilnya E pangkat X ditambah C. Seperti apa untuk contoh soalnya? Kalau pada konsep itu, X-nya adalah koefisiensi X itu 1. Jadi E pangkat 1X gitu kan. Nah, kalau di contoh soal, ini E pangkat min 2X dx. Jadi hasilnya 1 per min 2 E pangkat min 2X ditambah C. Udah paham belum? Nah, seperti ini kan di konsep itu sebenarnya kan 1 per 1. Jadi hasilnya 1. Nah, 1 kan nggak perlu ditulis. Nah, kalau di sini dia kan 1 per min 2. Jadi tetap ditulis. Nah, untuk selanjutnya misalnya lagi contohnya integral E pangkat 3X dx. Itu hasilnya menjadi 1 per 3 E pangkat 3X ditambah C gitu. Selanjutnya, konsep yang sudah kita berikan juga pada video sebelumnya. Di sini yang berbeda adalah pangkatnya dalam bentuk pecahan. Nah, seperti apa ngerjakannya? Contoh soalnya, integral X pangkat 2 per 3 dx. Di sini karena koefisiennya 1, maka 1 per 2 per 3 ditambah 1, karena pangkatnya 2 per 3. Jadi seterusnya seperti itu. X dipangkatkan dengan 2 per 3 ditambah 1 sama ditambah C. Hasilnya 3 per 5. Kenapa 3 per 5? Jadi 2 per 3 ini hasilnya adalah berapa? 5 per 3 ya. Itu adalah penjumlahan pecahan yang sudah dibahas pada saat kita duduk di bangku sekolah dasar gitu. Jadi hasil 2 per 3 ditambah 1 itu 5 per 3. Karena di atasnya ini 1, di bawahnya adalah pecahan 5 per 3, jadi langsung dibalik saja. Jadi 1 per 5 per 3 itu sama dengan 3 per 5 kali X pangkat 5 per 3 ditambah C gitu. Soal selanjutnya, nah ini agak berbeda contohnya. Jika kita mendapatkan integral akar X dx, berarti di dalam bentuk akar. Nah, kalau dia dalam bentuk akar, harus kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan gitu. Jadi akar X itu sama dengan X pangkat 1 per 2. Jadi soalnya dari integral akar X dx itu sama dengan integral X pangkat 1 per 2 dx. Jadi pengerjaannya sama seperti contoh yang di atas. 1 per 1 per 2 ditambah 1, X pangkat 1 per 2 ditambah 1 ditambah C. Langsung dibalik saja. Sebenarnya 1 per 3 per 2 menjadi 2 per 3, X pangkat 3 per 2 ditambah C gitu. Ya, sedikit lagi perjuangan kita. Nomor 9. Ini jika soal integralnya bersusun gitu. Misalnya integral X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 3 dx. Jadi kalau di sini dia bersusun seperti ini, kita lihat dia kan pangkatnya 1 tuh, yang di dalam kurung pangkatnya 1. Jadi di sini pangkatnya 1 gitu. Jadi X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah 3 itu pangkat 1. Jadi kita kerjakannya 1 per 1. Beda lagi kalau misalnya nanti dalam integral bersusun ini pangkat yang di dalam kurung itu 2, 3 gitu dan lain sebagainya. Jadi ini hanya untuk 1 ya, jadi bisa dikerjakan 1 per 1.
dikerjakan seperti biasa, berarti integral x pangkat 3 dx ditambah integral 2x kuadrat dx ditambah integral 3 dx. Hasilnya seperti biasa, itu integral x pangkat 3 hasilnya 1/3 ditambah 1, x pangkat 3 ditambah 1. Kemudian 2x kuadrat itu adalah 2/2 ditambah 1, x pangkat 2 ditambah 1. Kemudian integral 3 dx tinggal ditambahkan x saja, 3x. Dan hasil akhirnya adalah 1/4 x pangkat 4 ditambah 2/3 x pangkat 3 ditambah 3x, dan terakhir ditambah dengan c. Gitu. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Nah, ini jika yang saya bilang tadi pangkat di dalam kurung itu tidak sama dengan 1, yaitu 2. Misalnya seperti ini, di sini 2 pangkatnya. Jadi integral 2x ditambah 3, 2x tambah 3 ini mempunyai pangkat 2 dx sama dengan 1/2 dikali 2 ditambah 1. Nih, ntar 2 ini adalah si koefisien x. 2 yang di luar kurung itu adalah koefisien dari x. Sedangkan 2 yang di dalam kurung itu adalah pangkat dari fungsinya gitu. Makanya hasilnya 1/2 dari si koefisien yang di luar kurung dikali 2 ditambah 1. Nah, 2 di dalam kurung itu adalah pangkat dari fungsinya dikali dengan 2x ditambah 3 pangkat 2 ditambah 1 ditambah c gitu. Hasilnya sama dengan 1/2 dikali 3, jadi kita kerjakan dulu yang di dalam kurung, dikali 2x tambah 3 pangkat 3 ditambah c, sama dengan 1/6 2x tambah 3 pangkat 3 ditambah c gitu. Selanjutnya, nah jadi integral itu tidak hanya pada variabel x saja ya. X ataupun Y ataupun Z itu hanya pemisalan saja atau variabel saja. Bisa jadi nanti pemisalannya variabel-variabel yang lain. Jadi nggak usah bingung kalau misalnya nanti yang ketemu dalam soal itu bukan X atau Y atau Z, tapi fokus saja pada konsepnya seperti apa. Nah, bisa jadi nanti integral FYDY, FTDT atau FUDU, Ftheta dtheta, FSDS, dan variabel-variabel yang lain. Jadi tetap dipegang konsepnya, tidak usah bingung jika nanti variabelnya berbeda gitu. Semoga bermanfaat ya dan bisa dipahami dengan baik. Thank you for watching and see you on our next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.